Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senantiasa kita mengucap syukur karena kasih dan rahmat Tuhan senantiasa baru tercurah bagi hidup kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul membedakan kebenaran dan kesesatan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati. Tuhan, di tengah arus informasi yang deras dan beragam ajaran yang beredar, kami merasa bingung dan seringkali sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kami mohon agar Engkau menerangi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menguji segala sesuatu dengan firman-Mu yang adalah kebenaran sejati. Jauhkanlah kami dari segala bentuk penyesatan dan bimbinglah kami untuk selalu berpegang teguh pada iman yang benar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda merasa kebingungan di hadapan pada pilihan-pilihan jalan kehidupan, di mana kebenaran sejati seringkali terselubung oleh berbagai pandangan yang saling bertentangan? Mari kita menggali lebih dalam untuk menemukan hikmat dan petunjuk Tuhan dalam menavigasi dunia yang penuh tantangan ini. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari perumpamaan Yesus tentang gandum dan lalang. Yesus menggambarkan kerajaan surga seperti ladang yang sedang ditaburi benih yang baik. Benih yang baik ini berbicara tentang anak-anak Allah. Dan juga benih yang buruk. Ini adalah gambaran anak-anak iblis. Pada akhirnya, ketika panen tiba, kedua jenis benih ini akan dipisahkan. Mari kita pahami lebih mendalam lagi akan makna yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan. Perhatikan kata mengumpulkan. Malaikat-malaikat akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan orang-orang jahat. Ini menunjukkan pada penghakiman terakhir di mana Allah akan memisahkan orang benar dan orang yang fasik. Yang kedua, dari dalam kerajaannya. Kata kerajaannya, maka perkara ini menunjukkan bahwa penghakiman ini akan terjadi dalam kerajaan Allah. Walaupun saat ini orang jahat dan orang benar hidup berdampingan, pada akhirnya keadilan akan ditegakkan. Yang ketiga, segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan. Menyesatkan dan melakukan kejahatan, hal ini merujuk pada segala sesuatu yang menjauhkan orang dari kebenaran Allah dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah-buah roh. Namun kita juga hidup di dunia yang penuh dengan godaan dan pengaruh yang negatif. Pada akhirnya
Setiap orang akan diperhadapkan pada pilihan mengikut Kristus atau menolak Kristus. Tidak ada jalan tengahnya. Firman Tuhan yang sudah kita baca ini mengingatkan kita akan pentingnya hidup yang kudus dan menjaga hati kita agar tidak terpengaruh oleh dunia. Walaupun saat ini kita melihat begitu banyak kejahatan dan ketidakadilan terjadi di mana-mana, kita dapat memiliki suatu harapan karena kita tahu bahwa Allah akan menegakkan keadilan pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mengikuti berita dan mengamati berbagai peristiwa tiap hari, kita akan mendapati kehadiran dan daya rusak dari kejahatan yang begitu merajalela. Kita bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang baik dan berkuasa membiarkan kejahatan ini terjadi? Jika Tuhan Maha Baik, Dia ingin mengalahkan kejahatan. Jika Tuhan Maha Kuasa, Dia dapat mengalahkan kejahatan. Tetapi kejahatan masih ada di mana-mana. Pandangan tentang Tuhan yang terbatas ini adalah pandangan orang yang gagal memahami bahwa Tuhan belum selesai bertindak terhadap kejahatan. Tuhan Yesus menjelaskan kebenaran ini melalui sebuah perumpamaan sederhana tentang ilalang di antara gandum. Perumpamaan ini dipakai Tuhan Yesus untuk menerangkan bagaimana kejahatan akan tetap ada sebelum akhir zaman. Namun akan tiba saatnya di mana segala kejahatan serta para pelakunya mendapatkan penghukuman yang setimpal. Kebenaran Tuhan akan ditegakkan atas seluruh ciptaannya. Saudaraku, Tuhan Maha Baik, Tuhan itu Maha Kuasa. Fakta bahwa Tuhan belum melenyapkan kejahatan saat ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak akan melenyapkannya pada masa yang akan datang. Dia dapat dan akan melakukannya dalam waktu dan hikmatnya Tuhan. Pertanyaan ini telah membingungkan manusia selama berabad-abad. Jika Tuhan itu Maha Baik dan Maha Kuasa, mengapa Ia membiarkan kejahatan terus terjadi? Yang pertama, kebebasan memilih. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Kejahatan muncul ketika manusia menyalahgunakan kebebasan dari Tuhan ini. Yang kedua, rencana yang lebih besar. Ada kemungkinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar yang belum kita pahami sepenuhnya. Kejahatan meskipun menyakitkan, mungkin menjadi bagian dari proses pendewasaan iman kita dan menyiapkan karakter Allah ada pada hidup kita. Yang ketiga, waktu yang tepat. Alkitab mengajarkan bahwa ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Tuhan berjanji akan mengakhiri kejahatan, tetapi dalam waktunya Tuhan yang sempurna itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, fakta bahwa kejahatan masih ada memang sulit diterima. Namun kita dapat menemukan suatu penghiburan dan suatu pengharapan dalam kasih Allah dan juga janji-janji Tuhan. Kejahatan bukanlah akhir cerita saat ini. Ada saatnya di mana Allah akan menghapus segala air mata dan ketidakadilan. Apa yang kita pikirkan tentang Tuhan ketika melihat atau mengalami hal-hal buruk dalam hidup ini? Mari memperbarui pengharapan kita, penghormatan kita, dan pendudukan kita kepada Tuhan. Tuhan yang sungguh Maha Baik,
Tuhan yang sungguh maha kuasa. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang terkasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah memanggil kami untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu agar kami tidak terjerumus dalam segala sesuatu yang menyesatkan dan kejahatan. Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa waspada dan berjaga-jaga terhadap tipu daya musuh. Jauhkan kami dari segala pengaruh buruk yang dapat merusak iman kami. Berikan kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang setia. Dan segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kejahatan tidak mengubah fakta bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha kuasa. Akan tiba saatnya, Tuhan akan membereskan kejahatan pada waktunya Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.